persilakan Ibu Mira selaku perwakilan dari CHAI yang saat ini senantiasa selalu mendampingi kita semua dalam menjalankan atau melaksanakan program terkait dengan imunisasi di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Ya, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Martina yang memfasilitasi kegiatan ini. Semoga apa yang diharapkan oleh tim dari CHAI mendampingi kita, memfasilitasi kita semua, baik dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk anggaran, sehingga apa yang kita cita-citakan terkait dengan pelaksanaan imunisasi di Sulawesi Selatan itu bisa kita capai, bisa sesuai dengan harapan kita, yaitu kita bisa kembali mencapai target-target terkait dengan indikator di imunisasi yang 1-2 tahun terakhir ini. Tentunya kita menyadari semua banyak hal-hal ya yang menjadi kendala sehingga kita di Sulawesi Selatan eh, tidak mencapai apa yang menjadi target secara nasional. Nah, berhubungan dengan kegiatan yang kita ikuti saat ini, yaitu pertemuan koordinasi sebagai upaya untuk menurunkan zero dose dan pelaporan imunisasi kejar di Sulawesi Selatan. Nah, saya kira ini adalah salah satu upaya atau kegiatan yang sangat baik sekali untuk kita lakukan dalam rangka menurunkan zero dose. Kita tahu, teman-teman semua, kita di Provinsi Sulawesi Selatan itu sebagai salah satu provinsi yang angka zero dose-nya itu cukup tinggi. Nah, mungkin nanti teman-teman atau Bu Martina nanti yang akan menyampaikan bagaimanakah memang sebenarnya kita menghitung itu zero dose. Kenapa misalnya beberapa kabupaten yang sudah mencapai angka 100% cakupannya juga ternyata masih ada zero dose-nya. Padahal kalau kita melihat kalau cakupan sudah di atas 100%, kenapa juga masih ada zero dose? Nah, mungkin nanti itu yang akan disampaikan oleh Bu Martina dan teman-teman narasumber lainnya. Nah, mengapa kita perlu melakukan menurunkan angka zero dose ini dengan salah satu caranya adalah melakukan imunisasi kejar. Nah, ketika ada zero dose artinya ada anak-anak kita yang tidak mendapatkan imunisasinya sesuai dengan waktunya. Nah, apa dampaknya ketika capaian kita tidak sesuai dengan target atau ada gap antara target dan capaian. Nah, saya kira kalau teman-teman di kabupaten atau korim yang sudah lama melanglang buana akan memahami bahwa ketika hal itu tidak tercapai, maka beberapa kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya KLB. Adanya KLB yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah dengan imunisasi. Nah, apa dampaknya kalau terjadi KLB? Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dilaksanakannya ORI. Nah, beberapa kabupaten yang sudah pernah mengalami KLB dan melaksanakan ORI, saya kira sudah bisa memahami, mengingat-ingat kembali bagaimana proses kita melakukan ORI. Nah, kalau mengingat kembali atau mendengarkan teman-teman yang sudah melakukan ORI, kegiatannya itu jauh lebih membutuhkan effort atau semangat dibanding kita melakukan imunisasi rutin seperti biasa. Ya, contohnya ketika ada KLB difteri, kita tahu ORI yang dilakukan itu kita harus melakukan 3 kali pemberian imunisasi. Ya, tiga putaran dengan masing-masing cakupan minimal 90 ketika kita melakukan ORI bergantung daripada analisis epidemiologinya. Nah, itu dampaknya ketika terjadi gap dan menyebabkan terjadinya KLB. Kemudian yang kedua, kalau tidak terjadi KLB, tetapi ada gap yang cukup besar yang berpotensi untuk terjadi KLB. Nah, ini bisa lagi akan terjadi kampanye ya, kampanye yang teman-teman saya kira juga sudah pernah melakukan. Nah, ini adalah akibat atau dampak yang harus kita laksanakan ketika kita tidak bisa memenuhi target dan ada gap yang cukup jauh antara target dan capaian. Nah, sehingga tentunya hal yang paling awal, paling dini yang bisa kita lakukan sehingga kegiatan-kegiatan tadi seperti ORI atau
melakukan kampanye itu tidak perlu kita lakukan, yaitu dengan melakukan imunisasi kejar secara dini, secara lebih cepat. Sehingga kita bisa meminimalkan angka zero dose yang ada di Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah di wilayah kerja kita masing-masing. Nah, jadi itu yang kami harapkan kepada teman-teman semua. Tentunya proses untuk melakukan imunisasi kejar ini ada tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan. Nah, tahapan-tahapannya ini ketika kita bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan sistemnya yang nanti akan disampaikan oleh narasumber teman-teman dari provinsi, jika teman-teman bisa mengikuti itu dengan baik dan melaksanakannya, saya kira ini imunisasi kejar bisa kita lakukan dengan mudah. Ya, karena kan teman-teman semua sudah mengetahui sebenarnya bahwa sasaran ini yang belum saya jangkau. Anak-anak ini yang belum mendapatkan imunisasinya sesuai dengan waktunya. Nah, kita kan biasanya sudah menghafal semua itu anak-anak kita, di mana tempatnya, di mana tinggalnya. Ya, jadi mudah-mudahan ketika teman-teman mengikuti prosesnya dengan baik dan mengikuti rentetannya mulai dari micro planningnya kita ikuti, kita isi dengan sebaik-baiknya dengan tepat, mudah-mudahan kegiatan imunisasi kejar ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, saya kira begitu harapan kita semua. Mohon semangat daripada teman-teman ya untuk kita melakukan meminimalkan menurunkan zero dose di Sulawesi Selatan dengan melakukan imunisasi kejar ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira itu saja pengantar dari saya. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya dengan baik, dan harapan kita untuk menurunkan zero dose, melakukan imunisasi kejar sehingga kita bisa menghindari yang namanya KLB PD3I itu bisa kita dapatkan. Nah, mari bersama-sama mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertemuan koordinasi dalam rangka menurunkan zero dose dengan kegiatan imunisasi kejar saya buka dengan resmi. Ya, terima kasih untuk kehadiran dan perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita semua ke depannya. Saya kembalikan kepada Bu Eni. Terima kasih. Iya, terima kasih PLT Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Siti Hidayah, atas arahan dan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, kita lanjutkan terkait dengan penjelasan serodos dan penyusunan microplanning imunisasi kejar yang akan dibawakan oleh Ibu Martina dari perwakilan CAI. Ibu Martina sudah ada di room? Iya, Bu, ini. Ya, baik, Bu Martina. Waktu dan room kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin, ini mohon maaf juga karena jaringan saya kurang stabil sehingga tidak bisa menampilkan kamera. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu PLT Kabid P2P Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Siti Hidayah, kemudian Bapak Ibu dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Bapak Ibu dari Dinkes Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, dan teman-teman dari Puskesmas Sulawesi Selatan. Ya, izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu saya Martina, boleh dipanggil Tina. Untuk saat ini membantu Sulawesi Selatan untuk program imunisasi khususnya untuk vaksin baru sebenarnya. Tapi untuk pagi hari ini membantu Dinkes Provinsi juga untuk menjelaskan dan berdiskusi tentang zero dose dan nanti termasuk untuk microplan dan pencatatan pelaporan. Izin saya share screen. Screen saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baik, baik. Terima kasih banyak. Iya, jadi Bapak Ibu semua untuk
kegiatan Immunization Agenda 2030 ini ada 3 hal utama yang menjadi prioritas ya. Jadi yang pertama adalah menurunkan angka kematian yang dapat dicegah dengan imunisasi pada seluruh kelompok usia atau the life course, kemudian memastikan bahwa semua orang, semua individu mendapatkan akses terhadap vaksin, termasuk untuk vaksin baru dan tidak ada yang tertinggal. Dan kemudian yang ketiga adalah memastikan kesehatan untuk semua orang melalui penguatan imunisasi dengan pelayanan kesehatan primer dalam rangka mencapai universal health coverage dan berkesinambungan. Nah, tadi kita berbicara tentang imunisasi pada semua kelompok usia atau the life course ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang untuk imunisasi kita paradigmanya yang awalnya ada IDL, sekarang berubah paradigma menjadi imunisasi rutin lengkap. Jadi imunisasi diberikan pada semua siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, bersalin, dan nifas, kemudian saat melahirkan, kemudian ya, anaknya diberikan imunisasi. Ya, jadi bayi, baduta, kemudian anak usia sekolah dan remaja, kemudian usia dewasa, dan pada usia lanjut. Nah, paradigma berubah menjadi imunisasi rutin lengkap karena pertimbangan bahwa imunisasi dasar lengkap saja tidak cukup memberikan perlindungan terhadap PD3I. Nah, ini adalah jadwal imunisasi rutin lengkap yang sekarang ya Bapak Ibu yang terbaru, dan ini di dalamnya sudah mencakup juga vaksin-vaksin baru, ada VCV, RV, kemudian ada HPV ya. Kemudian, nah untuk capaian imunisasi ini sebenarnya untuk bebannya ini dianalogikan sama seperti pinjaman di bank ya Bapak Ibu ya. Jadi pinjaman di bank itu kan sebenarnya harapannya dibayar setiap bulan secara rutin ya. Namun kalau misalnya tidak secara rutin dibayarkan sesuai jadwal, nah itu akan menumpuk, membebani keuangan keluarga, dan tentunya akan dikejar oleh debt collector juga ya. Tapi kalau misalnya di imunisasi, kalau misalnya imunisasi si anak tidak lengkap, makanya akan menumpuk-menumpuk, dan yang harus kita lakukan adalah melakukan imunisasi kejar untuk melengkapi anak-anak yang belum lengkap atau belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Nah, ini adalah aturan pemberian imunisasi kejar yang berdasarkan KMK nomor 35 tahun 2025. Jadi ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Nah, untuk vaksin BCG, ini kita tahu bersama bahwa BCG hanya diberikan 1 dosis ya, dan hanya bisa dikejar paling lambat pada usia 11 bulan 29 hari atau kurang dari 12 bulan. Kemudian untuk OPP bisa diberikan sebanyak 4 dosis. Nah, OPP diberikan sebanyak 4 dosis dan bisa dikejar sampai usia sekolah dengan interval minimal adalah 4 minggu. Jadi interval minimal antar dosisnya adalah 4 minggu. Kemudian untuk IPP lengkap diberikan 2 dosis. Nah, untuk kejarnya bisa dikejar sampai usia 5 tahun ya, dengan interval minimal antar dosis adalah 4 bulan. Kemudian untuk penta, ini kalau untuk usia bayi, dosis lengkapnya adalah 3 dosis, untuk usia balita adalah 4 dosis. Nah, ini dikejar kalau misalnya kita melakukan imunisasi kejar untuk penta pada usia di bawah 12 bulan, maka interval minimal antar dosisnya adalah 4 minggu. Tapi kalau misalnya pada usia balita, 12 sampai 59 tahun, kalau misalnya si anaknya belum mendapatkan penta sama sekali, maka perlu diperhatikan interval minimal antar dosis pertama dan dosis kedua adalah 1 bulan, kemudian dosis kedua dan ketiga adalah 6 bulan, dan dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan. Selanjutnya untuk campak rubella. Nah, untuk campak rubella ini untuk dosis lengkapnya pada usia bayi adalah 1 dosis. Ini diberikan pada usia 9 bulan ya Bapak Ibu ya. Kemudian usia balita ini berikan 2 dosis, jadi pada usia 9 bulan dan 18 bulan. Kemudian kalau misalnya belum pernah mendapatkan imunisasi campak rubella sama sekali, maka di usia sekolah boleh diberikan 2 dosis. Nah, aturannya kalau misalnya dia dikejar pada usia balita maupun anak sekolah, interval minimal antar dosisnya adalah 6 bulan. Nah, selanjutnya untuk VCV. Nah, VCV ini kan kalau
bayi harapannya dilengkapi 3 dosis. Kemudian kalau misalnya tidak mendapatkan imunisasi PCV sama sekali pada usia di bawah 12 bulan, maka pada usia 12 sampai 24 bulan boleh diberikan 2 dosis. Kemudian kalau misalnya tidak dapat sama sekali pada usia di atas 24 bulan, maka hanya bisa diberikan 1 dosis. Nah, ini untuk imunisasi kerjanya. Untuk usia di bawah 12 bulan, interval minimal adalah dosis pertama dan kedua adalah 4 minggu, kemudian dosis kedua dan ketiga adalah 8 minggu. Kemudian pada balita, kalau kita mengejar pada usia balita, maka interval minimalnya antar dosis pertama dan kedua adalah 8 minggu atau 2 bulan ya. Kemudian rotavirus. Rotavirus ini dosis lengkapnya adalah 3 dosis dan interval minimal antar dosisnya adalah 8 minggu dan hanya bisa dikejar pada usia kurang dari 7 bulan atau 6 bulan 29 hari. Endemis ya Bapak Ibu, kalau di Indonesia untuk saat ini hanya Kalimantan Barat dan nah ini dikejar pada dengan minimalnya adalah 1 tahun, sama untuk HPP juga, untuk HPP 1 dosis dan juga dikejar pada anak usia kelas 6 dan kelas dan kalau pada anak perempuan kelas 6 dan usia 15 tahun pada kelas 9. Jadi kalau misalnya di anak sekolah 15 di kelas 5 misalnya tidak mendapatkan imunisasi HPP, maka bisa dikejar di kelas 6 dan di kelas 9. Nah, kemudian berbicara tentang serodos. Secara umum sih untuk serodos pengertiannya adalah anak yang belum mendapatkan dosis imunisasi sama sekali. Nah, untuk program kita saat ini, program global maupun program nasional untuk serodos, kita gunakan adalah serodos penta atau serodos DPT. Nah, serodos DPT ini pengertiannya adalah anak yang usia 11 bulan, 29 hari atau kurang dari 12 bulan yang belum mendapatkan dosis DPT, dosis pertama PDPT. Jadi yang kita lihat adalah dosis pertama DPT yang belum diterima oleh anak usia kurang dari 12 bulan atau 11 bulan 29 hari. Nah, untuk indikator keberhasilannya nanti diukur dengan melihat jumlah anak-anak yang sudah menerima dosis pertama DPT. Nah, ini kita lihat jumlah serodos yang ada di Indonesia, tapi untuk breakdown-nya barangkali untuk per kabupaten kota sebentar akan disampaikan oleh Bu Farida secara jelas. Nah, kalau keseluruhan di Indonesia, serodos untuk data dari WHO dan UNICEF, kita lihat yang di kanan ini, tahun 2021 itu bahkan 1 juta lebih ya Bapak Ibu, karena ini memang dampak dari pandemi. Kemudian 2022 ini menurun sekitar 50% karena memang kita kemarin 2022 ada kegiatan BIAN dan harapannya kegiatan BIAN ini semangatnya terus ada sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi ternyata semangat itu kendor. Sehingga di 2023 ini ada peningkatan serodos lagi, bahkan di 2024 itu mencapai 973.378. Nah, Sulawesi Selatan sendiri ada 38.626. Nah, harapannya Bapak Ibu dan memang yang menjadi indikator keberhasilan serodos untuk tahun 2025 adalah bahwa jumlah serodos 2024 ini di tahun 2025 menurun sebesar 25%. Dan di tahun 2030 menurun menjadi 50%. Jadi kalau Sulawesi Selatan di sini adalah 38.626 harus turun 25%, berarti inilah 9.657 yang harus turun di 2025. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan jumlah serodos di 2024 untuk Sulsel, kita lihat contohnya ya,
38.626. Tapi di ASIC-nya yang dikejar untuk DPT satunya hanya 79, Bapak Ibu ya. Jadi ini mohon kerjasama untuk semuanya, mulai dari Puskesmas, Dinkes Kabupaten, Provinsi, bahkan menggandeng lintas sektor program untuk nanti melakukan imunisasi kejar untuk menorangkan zero dose. Nah, ini adalah sebaran kasus dan KLB PD3I pada minggu ke-16 2025. Nah, ini belum terupdate sebenarnya Barisi, data per 21 April 2025 ya. Bapak Ibu tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dayat untuk KLB PD3I, kalau misalnya cakupan imunisasi rutin kita rendah, tidak tercapai target dan tidak merata, maka akan terjadi KLB di mana-mana. Nah, kita lihat kalau misalnya ada KLB difteri, pasti ada KLB pertusis dan tetanus ya. Nah, di sini ya untuk kita lihat sebaran KLB campak, difteri, kemudian pertusis dan tetanus, ini kalau kita lihat memang titik-titiknya paling banyak terjadi di daerah Pulau Sumatera dan Jawa ya. Kalau Sulawesi Selatan sendiri kalau kita lihat di sini belum ada titik ya. Tapi ini jangan kita berbangga dulu ya, karena tidak ada, ini bukan berarti tidak ada sama sekali. Yang kita pertanyakan bisa saja karena surveillance kita kurang sensitif sehingga tidak terlaporkan gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, syukur alhamdulillah ya, karena sebenarnya secara ilmiah memang kalau misalnya cakupan imunisasi rutin rendah, maka terjadi KLB PD3I. Nah, untuk nanti pelaksanaan imunisasi kejar tentu kita yang pertama kita lakukan adalah melakukan pelacakan, kemudian kita melakukan imunisasi kejar dan tentunya menjalin kerjasama dengan Yankes swasta. Nah ini yang 2 minggu lalu sudah dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan sudah memfasilitasi ada pertemuan di Dalton ya, pertemuan dengan Yankes swasta menyangkut penurunan zero dose di Sulsel. Nah, kemudian jangan lupa untuk menggandeng juga lintas sektor atau CSO seperti tokoh agama, masyarakat, dan kader sebagai penggerak sasaran. Nah, ini adalah strategi yang sudah Indonesia lakukan ya dari 2022 sampai 2024. Jadi sudah ada advokasi, bahkan sudah ada surat dukungan ya sebagai hasil, yaitu surat dukungan dari Kemenko PMK, Kemendagri. Kemudian kita juga sudah melakukan pendataan status imunisasi terhadap seluruh balita. Kemudian seperti tadi yang disampaikan ya, kita pernah melakukan BIAN di tahun 2024, kemudian tahun kemarin kita melakukan penari. Penari ini kemarin ada beberapa tahap, ada 4 tahap ya, termasuk dilakukan secara besar-besaran pada kegiatan 17 Agustus. Kemudian mengoptimalkan fasilitas kesehatan swasta, kemudian menggerakkan tokoh agama, masyarakat, kemudian kader dalam penggerakan dan pelacakan sasaran, kemudian peningkatan kapasitas untuk nakes-nakes kita, dan tentunya penyebaran media KIE, kemudian melakukan HCD dan IVC. Nah, untuk melakukan pelacakan baik bayi, balita, anak sekolah yang belum bahkan tidak lengkap imunisasinya, tentunya ini dilaksanakan oleh pengelola program imunisasi, bidan desa atau kelurahan, kemudian petugas pembina wilayah, petugas kesehatan lainnya melibatkan mitra. Kemudian ini harapannya ya bisa dipastikan bahwa setiap puskesmas atau posyandu ini mempunyai data sasaran yang tercatat dalam buku kohort ataupun register imunisasi atau pencatatan hasil bias. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, harapannya kohortnya ada dan lengkap. Kemudian untuk yang imunisasi bayi, balita dan usia anak sekolah maupun yang tidak ini, harapannya untuk melakukan pelacakan ini minimal kita lakukan sekali dalam sebulan. Kemudian saat kita melakukan pelacakan tentunya dibarengi dengan pemberian imunisasi kejar.
Nah, ini adalah instrumen yang kita lakukan untuk melakukan imunisasi kejar ya Bapak Ibu. Saya percaya dan yakin bahwa kita semua sudah sering kali melihat ini ya, karena setiap ada kegiatan eh, eh, kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kapasitas menyangkut pelacakan, instrumen ini yang selalu kita gaungkan ya. Jadi ada bisa kita melakukan pelacakan rumah ke rumah atau bisa kita menggunakan kotak pengingat. Jadi kotaknya itu kita buat 12 bulan dari Januari sampai Desember dan isinya nanti itu adalah anak-anak yang akan kita imunisasi di setiap bulan pelayanan posyandu. Kemudian bisa kita menggunakan kantong imunisasi. Ini sama seperti kantor persalinan kalau di KIA. Jadi dibuatnya 12 bulan dari Januari sampai Desember, isinya sama seperti kotak pengingat, isinya adalah anak-anak yang harus diimunisasi pada jadwal posyandu atau jadwal imunisasi di setiap bulannya. Kemudian ada My Village My Home, ini juga yang biasa paling kita rekomendasikan karena selain berfungsi sebagai instrumen pelacakan juga berfungsi sebagai alat advokasi. Karena kalau misalnya kita melakukan mini log atau pertemuan lintas sektor, ini bisa kita tampilkan. Jadi tokoh agama maupun nanti ketua RT RW atau dusun, kepala desa bisa melihat ini di lingkungan mereka itu wilayah mereka ada berapa anak yang sudah lengkap imunisasinya dan belum lengkap imunisasinya itu berapa yang harusnya mereka bantu untuk penggerakan sasaran untuk dilengkapi. Kemudian kita juga biasa menggunakan SMS atau yang paling sering sekarang adalah WhatsApp reminder. Kemudian tentunya menggunakan daftar pelacakan ya. Nah, Bapak Ibu untuk microplanning imunisasi kejar nanti bisa diunduh di link kemkes.go.id di buku pedoman praktis 2023. Di dalamnya nanti ada beberapa link ya. Di dalamnya ada microplanning untuk imunisasi rutin, ada microplanning untuk imunisasi kejar, kemudian format pelacakan dan pencatatan pelaporannya. Nanti saya perlihatkan, kita buka filenya sama-sama ya. Nah, untuk pencatatan pelaporannya, tentunya untuk cakupan imunisasi kita tahu bersama, kita laporkannya melalui ASIK, kemudian untuk logistik kita melaporkan lewat Smile, kemudian untuk KIPI, tentunya kita laporkan di web keamanan vaksin. Nah, ini Bapak Ibu selama ini sepanjang 3 bulan terakhir ini saya di Sulsel ya kalau melakukan monitoring teman-teman puskesmas ini belum menginput data KIPI di web keamanan vaksin. Ya mohon Bapak Ibu karena kemarin ini sudah berapa kali ya disampaikan dari Dinkes Provinsi dan saya percaya bahwa masing-masing puskesmas juga sudah punya akun ya. Jadi mohon untuk selalu melaporkan kalau misalnya ada kejadian KIPI. Nah, untuk pencatatan pelaporannya untuk imunisasi kejar ini, karena sekarang untuk imunisasi kejarnya dipantau juga kegiatannya oleh Kemenkes ya Bapak Ibu. Jadi untuk pencatatan formatnya ada 2. Jadi ada pencatatan manual, kemudian ada pencatatan melalui ASIK mobile ya. Kalau di level puskesmas mengisi format pencatatan, pelaporan, kemudian tentunya menginput data di ASIK mobile. Kemudian nanti kalau Dinkes kabupaten ada form rekapitulasi pelaporan puskesmas yang mereka isi, kemudian nanti laporan ini diteruskan ke Dinkes provinsi. Nah, nanti Dinkes provinsi mengisi rekapitulasi pelaporan dari Dinkes kabupaten melalui Google Drive. Jadi ada linknya di sini yang nanti harus diisi oleh Dinkes Dinkes provinsi yang nanti bisa langsung dilihat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan imunisasi kejar, linknya ada di sini nanti coba kita buka bersama ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk format pencatatan format pelacakannya seperti ini. Sebentar kita lihat langsung formatnya ya. Nah, kalau misalnya kalau di ASIK, nah ini kan kalau misalnya untuk format pelacakan secara
manual harus kita isi satu-satu ya berdasarkan buku kohort. Anak-anak yang belum lengkap imunisasinya kita catat namanya siapa dan imunisasi per antigen yang belum dilengkapi itu antigen apa saja, dosisnya berapa. Nah, kemudian kalau di ASIK sendiri sebenarnya sudah difasilitasi statusnya ya. Kalau ini dashboard Kemenkes, di situ bisa dilihat anak-anak yang masuk status kejar. Kemudian kalau misalnya lihat di dashboard provinsi, di sini juga bisa lihat kalau misalnya kita mau melihat status imunisasi kejar DPT 1 di provinsi ini ada statusnya ideal, non ideal dan kejar ya. Kejar bisa kita lihat berapa orang ya. Kemudian untuk pencatatan hasil imunisasi kejarnya ini juga ada pencatatan manualnya di Puskesmas, ada register imunisasi kejar bayi dan baduta. Kemudian ada pelaporan ini data agregatnya ya. Jadi dari sini nanti pindah ke sini data agregatnya yang kita isi ini hanya nanti yang kolom kuning. Kemudian nanti untuk rumusnya, persentasenya ya capaiannya ini nanti akan otomatis terhitung. Kemudian nanti setelah diisi oleh Puskesmas, direkap oleh Dinkes Kabupaten, ya formatnya hampir sama ya Bapak Ibu, bedanya hanya kalau Puskesmas itu dia by desa atau kelurahan, kemudian nanti kalau Kabupaten Kota nanti direkapnya by Puskesmas, kemudian kalau misalnya provinsi nanti rekap by Kabupaten Kota. Nah, ini timelinenya untuk pelaporan imunisasi kejar. Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa untuk kegiatan imunisasi kejar ini akan dipantau oleh pusat yang oleh nasional. Jadi nasional akan melakukan des ke provinsi. Jadi ada des rutin nanti 1 kali dalam 2 bulan dan juga akan melibatkan CSO. Jadi harapannya nanti teman-teman puskesmas melakukan imunisasi kejar dan hasil imunisasi kejarnya ini dilaporkan ke Dinkes Kabupaten Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian Dinkes Kabupaten Kota melaporkan ke Dinkes Provinsi paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Kemudian nanti Dinkes Provinsi melaporkan ke Kemenkes ini secara online yang tadi yang Google Drive itu ya, yang tadi saya tampilkan linknya, ini dilaporkan dan dilengkapi paling lambat tanggal 15. Nah, coba kita lihat untuk format microplanning kejar ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan di PPT tadi ada link untuk buku pedoman praktis yang saya sampaikan di awal di PPT ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita buka linknya, nanti ada beberapa menu di sini. Nah, untuk microplanning kejar ada di dalam sini ya. Nah, kalau misalnya kita buka, nanti bisa pilih microplanning kejar. Nah, di sini ada microplanning kejarnya. Nah, Bapak Ibu semua, karena uh, untuk 2025 ini dan ke depannya ya, kita tadi mempunyai target untuk ini ya, target menurunkan serodos dari jumlah serodos 2024. Jadi jumlah serodos 2024 ini harus kita turunkan sebesar 25% di tahun 2025 dan 50% di tahun 2030 gitu. Dan catatan bahwa di 2025 dan ke depannya kita kalau perlu tidak lagi menambah serodos ya. Jadi ini harus kita turunkan serodosnya sebanyak 25%. Dan sekarang dan seterusnya harapannya jangan lagi menambah serodos-serodos baru. Nah, untuk itu kita melakukan imunisasi kejar. Yang pertama kita lakukan mengidentifikasi dulu anak-anak yang belum lengkap imunisasinya ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau bicara serodos kan hanya menghitung DPT 1 ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan imunisasi kejar, kita harapannya ya 1 kali jalan semua terkejar. Jadi bukan hanya DPT 1 yang kita kejar, tapi semua antigen. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa kita harus menurunkan serodos sebanyak 25%. Jadi serodos yang tahun kemarin itu harus diturunkan 25% di tahun ini.
dan kita tidak boleh menambah serodos lagi di tahun 2025. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan imunisasi kejar baik di usia di bawah 24 bulan, jadi usia 0 sampai 24 bulan dan 24 bulan sampai 59 bulan. Nah, untuk format pelacakannya ini sudah sering kita lihat, bahkan ke saat Monef ini selalu kita langsung mengisi daftar pelacakan berdasarkan buku kohortnya ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua terutama di puskesmas ya, bidan desa, bidan kelurahan, mohon untuk pengisian microplanning kerjanya nanti melihat buku register atau buku kohortnya. Jadi kalau misalnya di buku kohort atau registernya di setiap antigennya itu diperhatikan satu-satu, kalau ada yang bolong tidak terisi berarti kan tidak atau belum lengkap imunisasinya. Itu anaknya dimasukkan di sini datanya. Nah, dimasukkan di sini data ini, format pelacakan ini juga bisa menjadi BNBA saat Bapak Ibu semua melakukan pelacakan pada hari pelayanan imunisasi. Nah, dari sini jumlah totalnya ini nanti by desa misinya ya. Jadi kalau misalnya dalam satu puskesmas ada beberapa desa, ini boleh di copy paste ke bawah tabelnya. Nah, jumlah seluruhnya di sini, jumlah seluruh sasaran yang ada di sini nanti kita jumlah seluruhnya dan termasuk datanya kita bisa juga masukkan di sini ya. Jadi kalau yang ini format pelacakannya ini selain nanti menjadi alat bantu di sini juga berfungsi sebagai BNBA saat pelayanan imunisasi. Nah, di sini kita lihat untuk pengisian data sasaran yang usia kurang dari 24 bulan, ini bayi desa ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya satu puskesmas ada beberapa desa atau kelurahan, ini juga tabelnya boleh di copy paste ke bawah ya. Nah, di sini ada kita mengisi NIK, nama si anak, tanggal lahirnya, kemudian bulannya akan otomatis muncul di sini. Kemudian NIK orang tua, nama orang tua dan alamat. Nah, kemudian di sini ada dosis imunisasi yang belum diterima. Nah, di sini tadi saya sampaikan ya bahwa teman-teman semua bidan desa atau kelurahan melihat buku kohortnya masing-masing dan lihat mulai dari antigen BCG sampai antigen penta ya, penta 4 dilihatin satu-satu, kalau belum dapat boleh diisi ya, boleh diisi di satu. Jadi kalau misal di sini Tina ini ya usianya 23 bulan ya. Kalau di sini kalau kita lihat juga di sini ada tanda merah untuk BCG dan RV. Ini sebenarnya untuk sebagai reminder untuk kita semua bahwa BCG itu hanya diberikan pada usia untuk kejarnya hanya diberikan pada usia kurang dari 12 bulan atau 11 bulan 29 hari. Kemudian RV hanya bisa dikejar pada usia kurang dari 7 bulan atau 6 bulan 29 hari. Jadi kalau misalnya si Tina ini kalau di sini usianya 23 bulan meskipun belum dapat BCG, sebenarnya di sini tidak bisa lagi dikejar ya karena kan sudah lewat dari 11 bulan. Kemudian dilihat lagi, misalnya OPP-nya, OPP dosis 1, 2, 3 belum lengkap, IPP satunya belum lengkap. Nah, ini diisi 1, 1, dan seterusnya. Nanti jumlah seluruh dosis yang harus dilengkapi ini akan terhitung secara otomatis di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti untuk jumlah total satu desa ini berapa anak berdasarkan jumlah dosis yang harus dilengkapi juga ada nanti kumulatifnya di sini berapa jumlahnya. Nah, ini juga nanti berfungsi untuk menghitung jumlah vaksin dan logistik yang akan kita pakai termasuk nanti untuk penschedulannya berapa sesi nanti kita akan membuka pos pelayanan imunisasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk yang usia 24 sampai 59 bulan, ini juga
sama ya, hampir sama ya Bapak Ibu dengan yang di sheet sebelumnya ya. Untuk tata cara pengisiannya juga persis sama. Hanya di sini karena di sini sudah 24 sampai 59 bulan, di sini sudah tidak ada vaksin antigen BCG dan rotavirus. Nah, kemudian selanjutnya nanti kalau misalnya sudah mengisi ini bisa nanti lanjut untuk ini ya perhitungan sumber daya. Jadi yang tadi nanti ini belum saya linkkan sebenarnya ininya jumlahnya ke sheet ini. Sebenarnya bisa dilinkkan sebenarnya supaya teman-teman nanti tidak perlu mengetik ulang. Nah, jadi tadi yang di depan di ini ya, jadi di sini kan ini setiap satu tabel ini kan per desa ya. Jadi ini buatnya by desa atau by pos, nanti jumlah totalnya di sini sebenarnya nyambung ke sini ya, Bapak Ibu. Menyambung di sini datanya berapa jumlah totalnya, total dosis yang harus dilengkapi per setiap antigen itu di setiap desa atau kelurahan nanti harus masuk di sini datanya. Ini tadi boleh dilinkkan rumusnya ke sheet tadi pendataan sasaran di langkah 1 ini. Nah, nanti di situ akan untuk kebutuhan vaksinnya nanti akan menghitung otomatis, begitu juga untuk kebutuhan logistiknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual lagi di sini karena di sistemnya sudah otomatis mengkalkulasi. Kemudian nanti selanjutnya rencana kerja. Nah, ini penting juga ya Bapak Ibu ya, kalau kita lakukan sesuatu perencanaan juga harus matang. Nah, tentunya misal ini contoh saja ya Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan imunisasi kejar, tentunya kita melakukan pendataan sasaran dulu, kemudian mengidentifikasi daerah berisiko atau daerah sulit. Ini boleh membuat pemetaan daerah yang paling berisiko tinggi itu dulu yang kita utamakan untuk kejar. Kemudian kita membuat microplanning kejar, kemudian melakukan advokasi, pertemuan koordinasi, sosialisasi lintas sektor program, kemudian melakukan sosialisasi ulang, peningkatan kapasitas kepada nakes-nakes kita dalam melakukan imunisasi kejar, kemudian penyebaran media informasi atau media KIE, dan pelaksanaan imunisasi kejar. Nah, untuk pelaksanaan imunisasi kejar, ini boleh kita buatkan timeline dari tanggal berapa ke tanggal berapa kita memulai, dan targetnya ini kalau mau bagus, kita membuat target bulanan ya Bapak Ibu ya. Kita membuat targetnya setiap bulan itu kita harus menyelesaikan berapa anak gitu, sehingga nanti sesuai timeline pada akhir periode misalnya kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk melengkapi imunisasi semua anak-anak yang masih tertinggal. Nah, ini tinggal nanti bisa di checklist kalau si anak tadi ini sudah ngelink di sheet sebelumnya, kalau misalnya sudah lengkap tinggal bisa dipilih di sini atau diklik. Kalau dulu ini ada pilihan belum lengkap dan lengkap Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini kalau yang kemarin dijelaskan ini kan dari Kemenkes untuk pencatatan pelaporannya dia ada yang format pencatatan yang 20, kalau kita lihat di sini bentar. Nah, oh ya, ini untuk rekapitulasi pencatatan pelaporannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sorry bentar. Untuk rekapitulasi pencatatan pelaporannya nanti kita isi dulu. Kalau ini tadi yang sama ya, untuk format pelacakannya tadi sama persis yang saya jelaskan di sini, yang ada di buku pedoman ini tadi, yang di sini yang ada di buku pedoman praktis, ini sama isinya dengan yang ada di sini. Cuman format ini dia hanya mengajar yang 24 sampai 59 bulan. Nah, kemudian untuk hasil layanan imunisasinya, kalau level puskesmas nanti bisa mengisi register imunisasi kejar dulu. Jadi mengisi di sini
buku registernya dan jadi hasil imunisasinya itu nanti bisa dituliskan di sini, kemudian habis itu data agregatnya bisa dipindahkan ke sini. Sorry, jadi di setiap pos ini boleh mengisi ini, jadi di bidan desa, bidan kelurahan, kalau melakukan imunisasi di pos pelayanan ini diisi dulu, nanti hasilnya ini data agregatnya pindahkan ke sini. Ini format pelacakan, format rekapitulasi laporan kejar tingkat puskesmas. Ini nanti dipindahkan ke sini datanya. Jadi di sini sudah di format ini sudah ada sheet-nya dari Januari sampai Desember, kemudian ada kumulatifnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setiap bulan melakukan imunisasi kejar, tolong dicatat di sini berapa di setiap desa atau kelurahan cakupannya ya. Tapi pertama-tama masukkan dulu sasarannya ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian nanti jumlah cakupannya berapa, dan kemudian untuk persentasenya nanti otomatis menghitung. Dan seterusnya nanti Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember diisi ketika kita melakukan imunisasi kejar dan kumulatifnya nanti dia akan menghitung otomatis di sini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini sudah ada rumus otomatisnya ya di sini. Jadi kalau untuk kumulatif per bulannya ini Bapak Ibu tidak perlu hitung secara manual karena sudah dirumuskan di format ini. Kemudian selanjutnya untuk tingkat kabupaten laporan kejar tingkat kabupaten ini ada format manualnya. Nanti di sini by puskesmas. Jadi tadi laporan yang ada di sini, misalnya ini kan satu puskesmas misalnya ya, nanti dipindahkan datanya ke sini by puskesmas. Jadi data agregatnya ya, data agregatnya nanti jumlah keseluruhan yang ada di sini, buat sini, nanti ini bukan total provinsi, total puskesmas ini. Oh, sorry. Oh, nggak bisa saya ini karena view only ya. Ini total puskesmas harusnya di sini, nanti totalnya itu pindahkan ke sini ya. Jadi puskesmas apa? Misalnya di sini adalah puskesmas Paniki kalau nggak salah. Jadi nanti tuliskan di sini puskesmas Paniki, jumlahnya itu mengambil dari jumlah ini, jumlah di sini. Gampang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masukkan yang kita isi hanya yang ini yang warna kuning saja ya, yang warna putih ini sudah otomatis menghitung. Jadi dari Dinkes Kabupaten Kota mengisi rekapitulasi ini setiap bulan, kumulatifnya juga sudah otomatis terhitung di sini. Kemudian selanjutnya, untuk provinsi, nanti provinsi juga ada tugas ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan bahwa nanti provinsi akan mengirim ke pusat, ke nasional itu dalam bentuk di dalam form Google Drive. Jadi di sini ini semua form pengisian untuk semua provinsi di Indonesia ya. Di sini ada Sulsel, di dalamnya itu nanti pengisiannya seperti ini. Jadi tingkat provinsi seperti ini, imunisasi kerjanya tentunya dia nanti merekap data hasil imunisasi kerja di semua kabupaten kota masukkan di sini. Ini yang tadi saya sampaikan paling lambat tanggal 15, ini semua sudah rampung dan nanti sudah bisa diteruskan ke Kemenkes gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bu Eni. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, monggo nanti mungkin sesi terakhir ya, sesi diskusi Bu Eni. Terima kasih banyak untuk perhatiannya Bapak Ibu, dan saya kembalikan ke Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Martina dari perwakilan CAI atas pemaparannya. Saya kira sangat menarik ya terkait materi yang dipaparkan dan bagaimana serodos, pelaporan dan microplanning. Kita tahan dulu, kalau ada yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Siti Farida SKM MKes terkait
sasaran imunisasi kejar di Provinsi Sulawesi Selatan dan sistem pelaporan hasil imunisasi kejar. Untuk waktu dan room kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu via Zoom dan ini tidak mengurangi daripada semangat teman-teman untuk melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan imunisasi kepada sasaran yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Nah, melengkapi daripada penjelasan dari Bu Martina tadi, kita coba membreakdown. Mohon izin, saya tidak bisa share screen. Bentar, Bu, bentar. Ya. Untuk melengkapi itu, kami sudah coba melakukan breakdown dari data yang ada atau melihat dari laporan yang telah masuk ke provinsi. Nggak bisa, Bu. Silahkan. Berdasarkan laporan yang masuk ke provinsi, kami sudah coba menghitung berapakah sasaran kejar dari masing-masing kabupaten kota untuk pelaksanaan imunisasi kejar nanti. Nah, jadi teman-teman, data nantinya berapa jumlah yang dikejar adalah berdasarkan dari laporan yang telah masuk ke provinsi. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa kita mau melengkapi imunisasi anak-anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai dengan usia yang ditentukan. Tadi di materi Bu Martina sudah diperlihatkan jadwal imunisasi. Jadi bukan hanya anak-anak yang lewat 1 tahun, tetapi anak yang sebelum 1 tahun tapi sudah lewat daripada jadwal idealnya itulah nanti yang akan kita lakukan kejar. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita sebelum melakukan kejar terlebih dahulu kita harus lacak. Nah, untuk melacaknya ini otomatis teman-teman harus melakukan perhitungan dari laporan yang ada, termasuk untuk teman-teman yang ada di lapangan atau di layanan bisa langsung mengambil dari buku kohornya atau buku registernya. Ya. Jadi jadwal ini yang menjadi pegangan bagi teman-teman ya. Kalau misalnya ada anak yang sudah lewat usianya belum mendapatkan imunisasi tersebut, maka itu termasuk yang harus kita kejar. Nah, kalau sebagai penguatan, Dinkes Provinsi sudah membuat surat ke Dinkes Kabupaten Kota dengan menekankan bahwa kita harus melakukan imunisasi kejar pada anak sasaran di bawah 5 tahun dan nanti akan kita prioritaskan pada anak di bawah 3 tahun. Kemudian melengkapi dari surat dari provinsi, ada juga surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan yang menginstruksikan untuk dukungan pelaksanaan serodos. Nah, oleh karena itu, 2 minggu terakhir ini kami di provinsi menerima telepon dari teman-teman kabupaten kota bahwa ternyata di PKK di kabupaten kota itu sudah bergerak, artinya sudah melakukan pemantauan atau perhatian kepada serodos. Nah, kita ketahui bersama di surat dari PKK ini ada CSO yang melakukan dari Dana Gavi. Nah, kalau saya menelusuri suratnya ternyata Sulsel tidak masuk dalam kegiatan tersebut. Tetapi kita mengambil sisi positifnya, artinya PKK akan bantu kita untuk melakukan yang pertama advokasi dan sosialisasi kepada Pemda. Jadi kenapa kita melakukan Zoom hari ini, sehingga teman-teman paling pertama adalah kita punya data, berapa jumlah anak yang mau dikejar di Sulsel atau di tempat tak. Yang kedua, kita tahu bahwa kita minta
minta dukungan dari PKK untuk melakukan penggerakan. Kita siapkan vaksinnya, kita siapkan tenaga untuk memberikan imunisasi, tetapi pada saat kita mau ajak, kita bisa minta bantuan daripada PKK. Karena dengan adanya surat ini, PKK juga sudah melakukan penguatan kepada PKK Kabupaten Kota. Nah, kemudian nanti diharapkan adanya pelacakan sasaran. Jadi yang kita lakukan nanti dikomunikasikanlah kepada tim penggerak PKK termasuk kader anak-anak yang belum lengkap imunisasinya. Ya. Nah, ini tadi angka zero dose yang telah coba kita hitung di Sulsel berdasarkan cakupan pentas 1 waktu tahun 2024. Nah, di sini saya mengambilnya dari angka yang terinput atau di laporan ASIQ ya. Jadi ternyata di Sulsel itu ada 54.222 dan teman-teman bisa melihat setiap kabupaten kota berapa jumlah angka serodos untuk 2024. Kemudian angka yang di sebelahnya adalah kami memberikan istilah calon serodos. Artinya kalau teman-teman tidak melakukan upaya kejar terhadap anak-anak tersebut, maka di akhir tahun atau pada saat dia usia 11 bulan nanti, dia akan menjadi serodos. Nah, oleh karena itu, kalau dari perhitungan yang dilakukan dari cakupan pentas 1 pada saat bulan April, maka calon serodos per kabupaten kota seperti di atas. Nah, kalau kita jumlahkan antara angka serodos 2024 dan calon serodos 2025, maka ada sekitar 72.300 anak di Sulsel akan 347 ya akan menjadi serodos. Nah, inilah yang menjadikan pemikiran kita semua untuk bisa menurunkan kalau tadi targetnya adalah 50% ya. 50%. Oleh karena itu, inilah yang seharusnya kita lakukan upaya di mana letaknya itu anak-anak ya. Nah, kemudian ini adalah sasaran kejar untuk bukan hanya serodos tetapi semua jenis antigen yang ada yang tidak mencapai target di bulan Mei. Jadi dari update-nya kemarin di ASIQ tanggal 23 Juni, kita lihat di setiap kabupaten kota yang bagian ujung ini adalah target kejar yang harus kita cari ya, yang harus kita cari di setiap kabupaten kota. Nah, kalau untuk BCG di provinsi itu kita masih mendapat 18,17% di ASIQ, tetapi di manual itu sudah 27,39%. Nah, masih ada gap antara ASIQ dengan manual untuk di masing-masing kabupaten kota untuk gap penginputan dan untuk mengejar untuk mencapai target di bulan Mei kan seharusnya 39,58. Ya, untuk mencari itu kita harus mengejar sekitar 21,4% anak-anak yang belum mendapatkan layanan BCG. Ya, teman-teman bisa lihat per kabupaten kota. Kemudian untuk DPT 3. Ya, DPT 3 provinsi juga masih 17,27, kemudian kalau secara manualnya sudah 27,14. Nah, di gap-nya penginputan dengan ASIQ ada 9,8 dan untuk kejarnya kita masih punya 22,3 untuk mencapai target Mei. Nah, teman-teman bisa lihat di Kabupaten Kota berapa absolutnya, berapa jumlah anak yang harus kita kejar untuk mencapai target bulan Mei. Ini DPT 3. Kemudian polio 4, ya polio 4 juga kita masih punya yang akan dikejar sekitar 23,9%. Ya. Kemudian untuk IDL per tanggal 23, ya untuk IDL per tanggal 23, provinsi di ASIQ 25,58%,
di mana sudah ada 2 kabupaten sudah masuk dalam zona hijau ya, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Tetapi kalau kita lihat manualnya, kita sebenarnya punya angka lebih tinggi, yaitu 31,42%. Jadi masih ada gapnya 5,8 yang belum diinput di ASIC. Nah, yang dikejar untuk mencapai IDL target di Mei ada 14% yang harus kita kejar untuk pencapaian IDL. Nah, kemudian vaksin baru berupa rotavirus 2. Kalau tadi kita lihat di bagaimana untuk mengejar rotavirus, karena kalau rotavirus itu sudah lewat 6 bulan 29 hari, otomatis kita tidak bisa kejar, tidak bisa kejar lagi. Nah, untuk itu mudah-mudahan vaksinnya ada ya. Kalau dari kejar ini kita harus mencari 15,28%. Ya, karena angka di provinsi baru 11,8, di manual sudah 20,38 ya. Jadi dari angka kejar itu masih ada 15,28%. Kemudian IPV 2 ya, IPV 2 7,27 yang harus kita kejar untuk anak-anak yang seharusnya mendapatkan IPV 2. Nah, untuk vaksin baru berikutnya adalah PCV 2. Ya, PCV 2 dengan angka provinsi baru 16,46 dan sudah ada 3 kabupaten sudah berada di zona hijau, yaitu Pangkep, Sidrap, dan Maros. Nah, untuk kejarnya itu adalah 90,6%. Nah, ini juga salah satu masalahnya adalah stok vaksin yang ada untuk PCV yang sangat minimal sekarang ya. Nah, kemudian MR. Nah, MR ini kalau di tingkat kabupaten kota kelihatannya kita sudah mulai menguning, yang merah sudah berkurang dan sudah ada 2 provinsi sudah hijau dengan angka provinsi 27,8 dan untuk kejarnya ada sekitar 11,7 yang harus kita kejar. Untuk MR1 ya, MR1. Nah, untuk IBL kita masih harus mengejar sekitar 12,7%. Nah, itu yang sasaran yang di bawah 1 tahun atau sasaran imunisasi di bawah 1 tahun. Nah, untuk kejar T2+, ini adalah 10,7% untuk mencapai T2+. Ini nanti kita kalau teman-teman bidan melakukan pelayanan T pada ibu hamil yang harus melakukan screening dengan ketat untuk mencapai T2+ yang lebih maksimal. Nah, jadi di paparan tadi itu adalah sasaran-sasaran 2025. Kemudian kita ketahui bersama bahwa yang kita kejar itu bukan hanya anak yang di usia sasaran atau usia di bawah 1 tahun, tetapi kita melakukan imunisasi kejar pada anak yang di bawah 5 tahun, ya, dan diprioritaskan pada anak di bawah 3 tahun. Dari perhitungan, dari laporan yang teman-teman punya di kabupaten kota, maka kalau kita menghitung angka BCG yang akan kita kejar dari tahun yang bisa kita kejar kan yang anak di bawah 1 tahun ya. Kalau kita berhitung di 2024 dan 2025, 2024 berarti sasarannya hanya sedikit yang bisa masuk, itu perhitungannya sekitar 14.900 anak yang bisa kita kejar BCG. Nah, ini nantinya kita harapkan di setiap kabupaten kota ini sudah di breakdown sampai ke tingkat puskesmas. Dan di puskesmas pun sudah di breakdown sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini kalau teman-teman mau membreakdown lebih pastinya dengan melakukan microplanning di tingkat desa atau kelurahan atau puskesmas. Nah, sedangkan untuk OPV ya, OPV itu kita melihat cakupan dari 2022 sampai dengan 2025. Jadi anak yang bisa kita kejar OPV kan anak di bawah 5 tahun. Nah, dari hitungan angka-angka laporan ini
anak yang kita sasaran untuk kita kejar, untuk kejar 4 dosis OPV seperti ini ya, dari 2022, 2023, 2024, dan April 2025. Nah, kemudian untuk kejar 3 dosis, kita mau kejar lagi 3 dosis OPV, masih ada sekitar 70.000 anak. Kemudian kejar 2 dosis, ada juga sekitar 74.000 anak. Kemudian kejar 1 dosis. Nah, tetapi yang menjadi perhitungan di sini kami belum mengambil daripada upaya imunisasi kejar yang dilakukan di setiap kabupaten kota di tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena kami tidak mendapatkan laporan berapa jumlah anak yang dikejar di tahun-tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu nantinya kita harapkan sistem pelaporannya bagus sehingga di tahun berikutnya kita tidak punya data lagi untuk ketahui bahwa yang dikejar di Kabupaten A di tahun 2025 sebanyak ini. Nah, itu yang OPV. Kemudian IPV, ya IPV, untuk IPV 1 kita lihat ada sekitar 73.267 anak yang belum sama sekali mendapatkan IPV, ya. Kemudian yang belum mendapatkan IPV 2 itu ada sekitar 184.461. Ini karena di tahun IPV 2 itu nanti kita mulai di tahun 2023, sehingga yang kita hitung adalah sasaran yang dimulai atau diimunisasi pada waktu 2023. Nah, kemudian penta, ya kita lihat penta yang tidak pernah sama sekali dapat penta itu ada sekitar 83.000, yang mendapatkan 2 dosis adalah 66.000, yang mendapatkan 3 dosis 69.000, dan yang 1 dosis adalah 60.000. Yang kebanyakan 1 dosis ini adalah yang lanjutan, ya. Untuk MR tidak jauh berbeda dengan yang penta tadi, ya. Di 2 dosis atau belum sama sekali menerima MR ada sekitar 83.000, dan yang MR kedua ada sekitar 48.000. Ya. Jadi inilah yang akan menjadikan perhitungan anak-anak yang akan dikejar di tempatnya kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa di setiap puskesmas, teman-teman penanggung jawab desa atau kelurahan yang mempunyai yang berdasarkan buku kohor sudah selayaknya lah mulai sekarang kita membuka kembali buku kohornya. Kemudian anak-anak yang tidak lengkap imunisasinya seperti tabel di atas itulah yang masuk ke dalam form pelacakan yang dijelaskan oleh Bu Martina tadi. Nah, itu nanti akan kita masukkan di dalam form pelacakan dan masuk ke dalam microplanning. Nah, jadi akan ketahuan berapa jumlah yang sebenarnya anak yang mau dikejar di masing-masing kabupaten puskesmas dan kabupaten kota. Nah, setelah kita lakukan nanti, kami harapkan ini nantinya dilaporkan secara rutin. Kalau tadi penjelasannya itu tanggal 15, provinsi harus paling lama tanggal 15 provinsi harus mengirimkan di link pusat, sehingga kami dari provinsi sangat mengharapkan laporan itu ada di sebelum tanggal 15. Tetapi laporan itu ada jika teman-teman melakukan kejarnya. Oleh karena itu, kami sebenarnya mengharapkan bulan depan pada saat melakukan pelayanan di Posyandu sudah ada nama-nama anak yang akan dilakukan imunisasi kejar di masing-masing Posyandu. Mungkin itu sebagai pengantar, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Haji Siti Farida.
Saya kira ini sangat menarik ya dari dua pemaparan terkait dengan eh, serodos serta sasaran imunisasi eh, di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti tadi dijelaskan bahwa serodos kita, di mana kita punya target di 2025 itu kita harus menurunkan 25% dan tahun 2030 itu 50%. Di mana kita melihat data bahwa saat ini serodos di Sulsel sendiri sangat tinggi di angka 38.626. Sudah dipaparkan oleh narasumber kita terkait bagaimana penyusunan microplanning-nya dan sistem pencatatan peran. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau sharing. Kami buka untuk sesi diskusi kita. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung bertanya. Dari Kabupaten Sinjai, Bu. Ya, Misi, Bu. boleh langsung Pak Sukarman. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Ini yang saya mau tanyakan, Bu, karena saya lihat dari data yang ditampilkan bahwa rata-rata serodos yang mau dicapai untuk Kabupaten Sinjai kisaran 1.000 sampai 1.200 anak yang mau dikejar. Tapi yang ingin saya pertanyakan karena dilihat dari datanya, data pembagi yang dimunculkan di sini berdasarkan data Pusdatin. Data Pusdatin. Jadi kalau dibandingkan dengan angka kelahiran setiap tahun di Kabupaten Sinjai hanya kisaran 3.400 sampai 3.600. Jadi ada selisih anak yang memang tidak ada datanya di Kabupaten Sinjai dari angka Pusdatin 4.661. Jadi ada sekitar 800 anak memang yang tidak ada di Sinjai. Jadi kalau dilihat dari datanya tadi bahwa yang menjadi pembaginya itu adalah data Pusdatin. Sedangkan kalau dilihat ditelusuri dari peningkatan data Pusdatin dari tahun 2022 sampai 2025 ada 2 tahun meningkat. Yang saya catat tadi dari data yang ditampilkan, tahun 2022 data Pusdatin Sinjai 3.421 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 4.661. Jadi ada sisi sekitar 1.000. Ya, ini. Jadi kalau kita mau mencari target selisih 1.000 sekian anak sangat mustahil sekali. Jadi solusinya di sini saya Bu, bagaimana kalau kita mencari serodosis anak itu berdasarkan data kelahiran, lahir hidup di masing-masing kabupaten kota dan dilayani atau berdasarkan pelayanan BCG. Mungkin demikian dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin langsung dijawab, Bu Martina? Oke, baik, terima kasih. Nanti mungkin dilengkapi sama Bu Farida ya karena masalah data. Jadi memang kalau misalnya tadi yang disampaikan bahwa untuk data Pusdatin kan sangat sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu semua tadi kan sudah dari awal sudah jelaskan bahwa untuk identifikasi sasaran kejar itu kan kita mulai dari puskesmas, ya. Lihatnya dari buku kohort. Jadi kalaupun misalnya data yang disampaikan Ibu Ida tadi, itu kan memang untuk Pusdatin selama ini banyak yang mengeluhkan bahwa datanya itu terlalu tinggi. Harapannya sih selalu datanya itu selalu divalidasi antara data real dan data Pusdatin. Kemudian untuk data realnya sendiri, nah untuk menyandingkan lagi perlu antar program juga disandingkan. Misalnya data dari KIA, data dari program imunisasi atau gizi dengan program imunisasi. Itu datanya kalau mau menyandingkan, mencari data
dari sekian data yang ada Pusdatin itu apakah real kita juga sekian atau tidak. Karena harapannya setelah kita melakukan validasi data, itu data realnya akan mendekati dengan data Pusdatin. Nah, kemudian kalaupun misalnya tetap saja sama tidak mendekati, oke, nanti coba deh Bapak Ibu semua untuk melakukan kejar ini, kita melihatnya data real yang ada di lapangan, yang catatan yang ada di buku kohort. Karena kan kita mulai untuk basicnya untuk mengejar anak-anak yang belum lengkap imunisasinya ini adalah yang ada di pelayanan, ada yang ada di puskesmas gitu. Nah, data dasarnya juga ada di sana. Nah, harapannya teman-teman semua punya data kohort yang lengkap. Jadi buku kohortnya itu lengkap, dilihatin satu-satu, yang belum melengkapi pindahkan ke daftar pelacakan begitu. Nah, kalaupun sebentar, nanti data itu juga boleh disandingkan nanti dengan data yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Ida, ataupun nanti mungkin perhitungan yang ada di puskesmas secara keseluruhan maupun di kabupaten gitu. Harapannya tidak jauh beda. Kalaupun misalnya ada perbedaan ya, itu harapannya tidak jauh beda karena yang namanya kita pakai sistem manual. Memang untuk kecenderungan data itu tidak sama itu memang ada. Jadi kalaupun misalnya kita sudah mulai berusaha melakukan validasi datanya tetap beda, ya sudah nanti fokusnya adalah melakukan daftar pelacakan melakukan pelacakan, identifikasi, masukkan di daftar pelacakan, masukkan ke microplanning di mana dasarnya adalah buku kohort. Jadi harapannya buku kohortnya atau buku register imunisasinya itu lengkap karena itu yang menjadi dasar untuk melihat anak-anak mana saja yang belum lengkap dan akan kita kejar. Dari Ibu Farida, silakan Ibu. Terima kasih ya, Pak. Kalau tadi kami data Pusdatin setiap tahunnya. Dan memang kecenderungannya kita Provinsi Sulsel dan kabupatennya itu mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah anak yang memang zero dose, seperti tadi pernyataan Bu Martina, memang kita harusnya mengambil data yang berasal dari langsung dari puskesmas. Nah, oleh karena itu, kita harapkan setelah pertemuan ini, kita punya komitmen semua bahwa kita menghitung secara real berapakah memang sebenarnya anak yang belum di DPT 1 di masing-masing puskesmas, dan bukan hanya DPT 1, berapakah jumlah anak yang mau dikejar di masing-masing puskesmas. Oleh karena itu nanti mungkin akan menjadi kesepakatan bahwa kita akan setiap kabupaten kota harus mempunyai microplanning yang jelas berapa jumlah anak yang mau dikejar, berapa jumlah serodos berdasarkan dari pelacakan berdasarkan dari buku kohort tadi. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan bagi teman-teman kabupaten kota, akan menjadikan kesepakatan kita kapan finalnya ini perhitungannya atau berdasarkan dari microplanning kita, kapan kita mau mulai mengejar, dengan apakah kita harus menunggu dulu jumlah dari semua puskesmas, ataukah kita sambil menunggu jumlah pastinya bahwa disinjai jumlah anak yang mau dikejar, kita sudah bisa melakukan kejar. Karena kalau kita melihat kondisi stok vaksin sekarang yang ada, kalau saya tidak salah itu yang minim itu adalah PCV dengan rotavirus. Yang untuk jenis yang lainnya sepertinya stoknya tersedia, sehingga kita maksimalkan dengan kondisi vaksin yang ada, kita sudah bisa melakukan upaya kejar. Tetapi untuk mengetahui pastinya, teman-teman harus melengkapi microplanning-nya. Mungkin itu sementara, Bu Eni. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Martina, Bu Farida. Jadi memang di sini sangat penting ya microplanning itu untuk dibuat dalam rangka imunisasi kejar. Pak Sukarman, bagaimana? Siap, Bu.
Ya, Kalau jadi melihat dari data real di Puskesmas Bu, kami di Kabupaten Sinjai itu dari program imunisasi sudah 3 tahun belakangan ini sudah bekerjasama dengan KIA. Jadi di PWS kami itu sudah dilengkapi data baru lahir, baru ada pelayanan HB0. Jadi kami pegang itu data baru lahir masing-masing tingkat puskesmas. Jadi setiap feedback 3 bulan sekali kita feedback ke teman-teman puskesmas sekian anak yang belum mendapatkan pelayanan BCG sampai dengan imunisasi campaknya berdasarkan data dari kelahiran lahir hidup di masing-masing tingkat puskesmas atau paskes. ya, baik. Eh, mau ditanggapi, Bu Farida? Ya, cukup mungkin Bu Eni. Oh iya, ya baik. Untuk selanjutnya masih ada? Masih ada yang ingin didiskusikan? Silahkan, Bapak Ibu, baik dari Dinkes maupun dari Puskesmas. Ya, terkait dengan ini, ya, Dari silahkan. motor aja, Bu. Ya, Ya, silahkan, Bu. eh, ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang lalu saya konsultasikan ke dinas mengenai sasaran imunisasi kejar ini. Saya pertanyakan yang mengenai IPV. Saya katakan IPV itu dulu kan kita mulainya 2018. Nah, kemudian di 2023 ada batasan bahwa dia bersama IPV itu. Nah, kan dibilang sudah bisa, maka kita lakukan IPV2 juga karena memang saya berpegang itu hari Bu di batasan usianya pada saat itu ada surat edarannya, jadi saya tidak IPV anak-anak yang kelahiran kalau saya tidak salah 23 itu hari batasannya yang kita IPV 2. Jadi yang di atas itu IPV 2. Jadi kami konsultasikan ternyata yang di atas itu bisa kita IPV 2 ya, yang seperti itu. Karena saya masukkan di sasaran imunisasi kejar saya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, Bu Melda. Silahkan para narasumber mungkin siapa yang Iya, ingin menanggapi. nanti Ya, boleh silakan. ditambahkan lagi sama Bu Farida ya. Kalau untuk yang kejar, ini termasuk yang terutama untuk introduksi ya, Bapak Ibu semua, bukan hanya IPP 2, tetapi juga untuk yang PCV, Rota, ya kemarin tolong dilihat itu untuk cut off introduksinya mulai kapan. Jadi kalau mau mengejar, jadi mengejarnya itu setelah dilakukan introduksi. Jadi kita sesuaikan dengan ininya, sesuaikan dengan kapan dilakukan introduksi. Kayak misalnya IPP 2 kemarin itu kan untuk IPP 2 dimulai per Juni 2023. Berarti yang anak-anak setelah itu yang harus dikejar gitu. Jadi setelah introduksi itu, kalau misalnya ada anak-anak yang belum lengkap IPP 2-nya, maka itu harus dilengkapi. Sama misalnya untuk PCV. PCV kan untuk yang secara nasional itu kan tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2022. Berarti setelah introduksi 2022 itu baru kita melakukan kejar. Yang sebelumnya itu tidak. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Farida, silakan. Kemudian ada mungkin pertanyaan dari kolom chat juga, Bu Eni. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Bu Farida. Ya, ya. Jadi untuk cut off-nya yang kita punya atau yang lebih dominan kepada vaksin PCV adalah anak yang lahir di Juni 2000, bukan lahir ya. Kita mulainya kan Juni 2022 ya kalau tidak salah. Nah, memang
IPV juga seharusnya kita mengambil cut off seperti itu. Tetapi kita menerima surat dari kementerian bahwa karena terjadinya KLB polio, ya, terjadinya KLB polio yang terjadi di negara tetangganya kita, jadi sehingga kewaspadaan itu untuk IPV sangat diharapkan juga diberikan kepada anak-anak di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun. Jadi, tetapi penekanannya bahwa prioritas adalah anak yang di bawah 3 tahun, ya. Tetapi kita tahu bersama IPV haji pun mau berangkat harus di IPV. Nah, oleh karena itu tidak apa-apa mungkin masuk ke dalam kejarnya, ya, tidak apa-apa mungkin masuk dalam kejarnya, tetapi nanti pada saat selesai microplanningnya nanti akan kita perhitungkan dan berikan kepada anak-anak yang lebih usia 3 tahun ke bawah. Nah, kemudian yang menjadi perhatian juga bagi teman-teman adalah sekalian yang ada di kolom chat itu vaksin rotavirus. Ya, vaksin rotavirus itu pada usia 6 bulan 29 hari. Kalau sudah lewat daripada itu, maka kita tidak bisa lakukan. Nah, tetapi kalau ternyata anaknya sudah mendapatkan MPASI di usia 2 bulan. Cepat sekali anak dapat MPASI nih. Atau mungkin dia tidak sufor maksudnya ya, susu formula ya. Susu formula sudah diberikan mungkin di usia 2 bulan. Ya, kalau dia susu formula masih bisa kita berikan. Masih bisa kita berikan kepada anak tersebut. Nah, yang pernah kami dapatkan penjelasan dari dokter anak bagi anak-anak yang sudah mendapatkan makanan tambahan. Karena terkadang anak-anak sudah 6 bulan tepat itu ada orang tua yang sudah berikan anaknya makanan tambahan. Ya, jadi kalau kemarin Dokter Martiras memberikan kita sedikit waspada, kalau bukan waspada ya, sebelum anaknya mendapatkan makanan tambahan, kita upayakan untuk diberikan rotavirus dulu. Ya, mungkin itu sementara. Ya, jadi yang pertanyaan di kolom chat juga sudah terjawab ya, Bu Friskila Iren Paling. Masih ada Bu Farida terkait dengan pertanyaan di kolom chat. Selamat pagi. Mana dengan CRV beberapa bulan yang lalu kan kosong, sementara ada lewat masa pemberian. Contohnya sudah umur 6 bulan, apakah masih dapat diberikan atau bagaimana, Bu? Iya. Dari Bu Maria, jadi kalau misalnya ada anak 6 bulan belum dapatkan masih bisa diberikan, tapi tinggal 29 hari waktu tak untuk mengejar. Ya, karena kalau 6 bulan 29 hari masih bisa kita berikan, tetapi kalau sudah masuk usia 7 bulan sudah tidak bisa lagi. Nah, kemudian teman-teman banyak kasus yang seperti ini. Dia dapatkan anaknya kontak pertama, dia mendapatkan rotavirus pada saat usia 6 bulan. Dilaporkannya di laporan manual itu sebagai RV3. Padahal ini adalah kontak pertama. Nah, kalau mendapatkan kasus seperti ini, teman-teman tolong dilaporkan dia sebagai RV1 karena ini adalah kontak pertamanya, walaupun usianya sebenarnya usia RV3, tetapi dia merupakan kontak pertama. Jadi laporannya tetap masuk ke dalam RV1. Mungkin itu, atau ada tambahan dari Mbak Martina? Cukup sih Bu ya. Kalau tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Farida. Sebenarnya kalau tambahan sedikitnya, kenapa hanya diberikan sampai usia 6 bulan 29 hari, tidak boleh lewat dari itu, karena yang kita takutkan adalah itu suseptisnya. Itu saja yang kita takutkan. Makanya batasannya memang pada usia 6 bulan 29 hari saja. Kalau misalnya ada yang datang pada usia 6 bulan belum dapat rota sama sekali, ya berikan hanya 1 dosis saja gitu. Nggak bisa lagi karena sudah hanya sampai 6 bulan 29 hari, dosis selanjutnya nggak bisa diberikan, ya nggak apa-apa, hanya 1 dosis saja. Itu tadi tolong, ini bukan hanya berlaku untuk rotavirus ya, tapi semua
antigen yang membutuhkan dosis lanjutan. Tolong teman-teman, kalau misalnya dia belum dapat imunisasi sama sekali, misalnya ya untuk OPV misalnya, dia belum dapat dosis 1, 2, 3 misalnya, dia kemudian dia sudah usia anggaplah 5 bulan, dia belum dapat dosis pertama 2, 3, 4, datang dikasih imunisasi. Nah, itu hitungnya mulai hitung dosis pertama, bukan dosis terakhir ya. Juga misalnya kalau dia untuk yang MR lanjutan atau penta lanjutan, kalau yang sebelumnya belum dapat sama sekali, berarti hitungnya baru dosis pertama. Jangan dihitung itu adalah dosis yang ada sekarang, karena hasil monitoring kemarin ada juga teman-teman yang seperti itu. Pas kita lihat buku KIA-nya, kok ini misalnya ya kayak misalnya penta lanjutan lah, penta lanjutannya ada isinya, sementara dosis 1, 2, 3-nya tidak ada. Lah kenapa? Nah, ternyata jawabannya gini, ya iya Bu, karena kan datangnya pada usia 18 bulan. Jadi kita masukkan di 18 bulan, kita tidak masukkan. Nah, itu keliru ya. Jadi catatannya tetap masuk dosis pertama meskipun diberikan di usia 18 bulan. Itu berlaku untuk semua vaksin untuk yang dosis lanjutan, bukan hanya ARV. Mungkin itu tambahan dari saya Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Farida, Bu Martina. Jadi tetap ya yang dihitung adalah imunisasi pertamanya meskipun usianya misalnya sudah lewat dari vaksin pertama. Jadi yang Bu Maria masih ada waktu ya 29 hari untuk melakukan vaksinasi RV pada bayi yang sekarang usianya sudah 6 bulan. Masih ada? Silahkan dari peserta yang hadir. Izin Bu, dari Dinas Kabupaten Goa, izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan Bu, berkaitan dengan vaksin Rota, pemberiannya kan 5 dosis. Yang ingin tanyakan, apabila jumlah pemberian misalnya